rekan-rekan profesional, selamat datang di YouTube channel Deco Learning by Akladia Group. Nah, sesaat lagi rekan-rekan profesional akan menyaksikan cuplikan-cuplikan video dari virtual learning session. Nah, rekan-rekan profesional sebelum menyaksikan video ini, jangan lupa yuk di-subscribe dan jangan lupa juga diklik tombol lonceng notifikasinya ya, agar dapat update-update dari kami terus. Ya, selamat menyaksikan video ini. Bagaimana solusi yang biasa diambil seorang PM bila terjadi dispute atau konflik di dalam tim project? Tips terakhir lah dari saya ya, buat Bapak Ibu first timer itu apa? Yang pertama itu, karena first timer otomatis kan belum banyak ya pengetahuan yang dipunyai gitu ya, belum ada pengetahuan yang dipunyai, jadi mungkin belum punya kesempatan untuk memberikan input. Jadi nggak apa-apa, jadi sebagai first timer itu kita dengarkan aja dulu gitu ya, absorb semuanya gitu, absorb semua ilmu gitu ya, engage ke dalam project ini gitu ya. Selamat bergabung di sesi virtual learning session yang ke-8 by Formasi Akladia Group. Ya, sebagai informasi, Deco Learning dan Foster & Bridge merupakan salah satu unit bisnis dari Formasi Akladia Group, di mana setiap minggunya kita menyelenggarakan webinar dengan menghadirkan tema-tema menarik seperti soft skills, project management, leadership, dan tema-tema lainnya. Setiap hari Rabu pukul 10 ya Bapak Ibu, jadi jangan lupa nih diingat. Pada sesi webinar kali ini selama 1,5 jam ke depan, topik yang dibahas adalah Essential Things in Project for First Timers yang akan difasilitasi oleh Ibu Paramita Devi PMB. Halo Ibu Devi. Ya, sekarang kita mau langsung mulai aja nih untuk Ibu Devi. Waktu dan tempat saya persilahkan Bu. Silahkan. Oke, terima kasih Mbak Okta lagi atas kesempatannya. Terima kasih DCO Learning udah kasih kesempatan saya buat sharing ya. Jadi kali ini mungkin saya mau disclaimer dulu. Jadi kalau di modul Essential Things in Project for First Timer ini mungkin saya nanti lebih banyak sharing. Jadi sebenarnya nggak ada teorinya soalnya. Jadi sharing pengalaman saya selama mengerjakan project. Ya. Pertama-tama saya kenalan dulu sama Ibu dan Bapak. Nama saya Paramita Devi Dianandari, bisa dipanggil Devi. Saya sebenarnya baru ambil PMP itu tahun 2017, jadi baru ya, jadi kira-kira 3 tahun ya, kira-kira 3 tahun, dan saya juga sudah bekerja di 2 perusahaan. Ini saya saat ini bekerja di perusahaan saya yang kedua, jadi sama-sama bekerja di bidang jasa keuangan, kebetulan jasa keuangan. Kalau pertama kali dulu saya di perbankan, sekarang jasa keuangan yang lain. Kalau pendidikan saya S1-nya di ITB, ambilnya teknik elektro. Lalu S2-nya saya di Belanda, ambilnya manajemen of teknologi. Jadi waktu dulu saya pertama kali lulus kuliah, saya kerja dulu selama kurang lebih 3 tahun. Terus saya ambil master dan lalu saya kerja lagi di tempat saya sekarang. Cerita sedikit, sebenarnya saya sejak tahun lalu sudah nggak kerja di bagian projectnya gitu ya, jadi sudah nggak intens di project sebenarnya sejak tahun lalu, tapi saya masih interest di topik project management, jadi masih mengikuti, dan juga saya juga menjadi fasilitator di DCO Learning juga. Itu sih perkenalan dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan tentang background atau apa, boleh ya nanti setelah sesi materi, hal-hal yang mungkin penting, jadi penting buat as a pribadi, bukan secara teknikal tapi lebih ke soft skill ya, kalau dibilang itu soft skill. Karena kenapa? Karena mostly sebagai orang project itu sebenarnya kita hubungannya itu kan dengan orang, jadi pasti banyak hal-hal yang sifatnya non teknikal gitu ya, yang sifatnya interaksi. Saya sih juga harapannya waktu diminta sharing modul ini juga audiensnya adalah Bapak Ibu yang mungkin masih belum punya pengalaman cukup banyak di project, misalnya 1-2 tahun, atau baru lulus, atau bahkan mungkin sudah punya pengalaman sebelumnya di bidang yang lain tapi baru dipindah tugaskan gitu ya ke project, atau memang interest saja gitu. Jadi harapannya di sini Bapak Ibu bisa mendapatkan sesuatu dari pengalaman saya. Gimana sih dulu saya memulai gitu ya? Kalau gimana dulu saya memulai, sebenarnya tidak ada
tidak ada, tadi yang saya bilang tidak ada teorinya, tidak ada apa ya namanya guidance-nya gitu ya, ya terjun aja gitu. Tapi kalau bisa saya rangkumkan, ada 5 hal yang sebenarnya esensial buat first timer gitu ya. Apa aja sih sebenarnya kalau bisa dilihat di slide di sini. Jadi yang pertama adalah mulai dari sesuatu yang kecil gitu ya, start small. Apa itu start small nanti kita akan menjelaskan. Lalu mendapatkan skill-skill yang sifatnya transferable. Nah, nanti saya juga akan jelaskan. Terus yang ketiga adalah selalu terlibat di proyek-proyek yang baru. Dan yang keempat dan kelima adalah mendapatkan training dan juga mendapatkan mentor. Jadi kalau kelima hal ini sebenarnya bukan sesuatu urutan ya, tapi ini saya hanya merangkum. Jadi bukan suatu urutan dan bukan suatu keharusan. Tapi saya mencoba untuk mendeliver kepada Bapak Ibu apa-apa aja sih yang saya anggap penting gitu. Jadi saya mau sharing dulu struktur organisasi project yang menurut saya cukup generik, karena di masing-masing organisasi tentunya beda-beda ya struktur organisasi projectnya. Jadi menurut saya ini yang cukup generik seperti ini. Jadi yang paling tinggi adalah project manager. Terus biasanya project manager itu nanti akan dibantu oleh seorang project administrator. Dan project manager itu pasti akan men-supervise gitu ya, mengkoordinasi beberapa tim gitu ya, beberapa tim yang tentunya masing-masing tim ada tim leadernya. Biasanya kalau di Indonesia ya mungkin mostly itu organisasi project itu sifatnya matrix dengan struktur organisasi perusahaannya. Jadi misalnya project manager gitu ya, project manager itu pasti punya kerjaan rutinnya. Jadi yang non project, jadi kayak double gitu ya, double job gitu ya, antara yang rutin dan yang project. Pun dengan yang tim member dan tim leadernya. Biasanya kalau tim leader ini biasanya manajer bisnis ya, atau bisa dibilang lini manager gitu. Terus tim member adalah staff-staff yang di bawah tim leader tersebut. Biasanya sih seperti itu. Jadi saya coba merangkumkan seperti ini. Dan project administrator di sini sifatnya supporting project manager. Bisa dalam satu line struktur atau mungkin dari struktur yang lain. Oke, perkenalan strukturnya seperti ini. Jadi saya kebayangnya kalau Bapak Ibu sebagai first timer, biasanya itu kalau nggak di assign sebagai team member, biasanya itu di level project administrator gitu ya, sebagai pendukung dari project. Ya, sangkut pautnya dengan start from small itu gimana? Jadi karena mungkin masih baru tentunya nggak mungkin sih. Saya belum pernah sih mendapati bahwa seseorang yang belum punya pengalaman project langsung jadi project manager gitu ya, belum pernah mendapati sih. Jadi memang startnya tadi ya sebagai team member atau sebagai project administrator. Nah, project administrator itu sebenarnya namanya bisa beda-beda di masing-masing perusahaan. Ada yang namanya project coordinator, ada yang namanya project assistant, project controller gitu ya, project secretary bahkan ada gitu ya, atau PMO gitu ya, project management office, ada macam-macam. Dan juga kalau team member bisa sifatnya yang misalkan project IT gitu ya, sifatnya teknikal sekali gitu ya, misalnya tester, IT support analyst atau technical analyst gitu ya. Intinya adalah kalau yang di sebelah kiri itu sifatnya sebelah kiri Bapak Ibu itu yang start small, mulai dari project coordinator sampai data entry administrator itu adalah tim-tim atau anggota personil dalam project yang mendukung project manager secara langsung gitu ya, secara langsung terlibat dalam project tersebut. Nah, kalau yang sebelah kanan dilihat bahwa namanya mungkin nggak project banget gitu ya, misalnya office manager, sales assistant, junior buyer gitu ya. Tapi sebenarnya fungsi-fungsi ini mendukung project juga, cuma mungkin mendukung projectnya secara fungsinya dalam perusahaan. Misalkan kayak procurement administrator nggak mungkin project itu tanpa proses pengadaan. Pasti ada proses pengadaan, pasti ada proses procurement ya. Meskipun itu sifatnya misalkan non-tender ya, pasti ada dukungan dari fungsi procurement di perusahaan tersebut. Tapi mungkin tidak
di dalam organisasi project. Jadi intinya sebenarnya adalah apapun gitu ya, profesi bapak ibu gitu ya, misalkan ada project itu tuh sangat membantu sekali gitu ya. Jadi pengalaman yang didapat selama support project atau terlibat dengan project itu adalah sesuatu yang berguna banget gitu ya, sebagai pengalaman bapak ibu. Contohnya gimana? Misalkan pun sebagai procurement administrator memang mungkin tidak terlibat langsung dalam project secara end to end, secara start from end. Tapi dalam hal proses procurement, pasti proses procurement project itu beda banget sama proses procurement kegiatan yang rutin. Jadi pasti dari pengalaman Bapak Ibu misalnya nih ya, sebagai procurement administrator pasti akan tahu dokumen-dokumen apa yang diperlukan dalam project. Project itu yang dibilang project itu sifatnya kayak gimana, atau requirement apa yang diperlukan dalam project. Jadi apapun profesinya itu sebenarnya tidak menghalangi Bapak Ibu untuk meniti karir di dunia project. Jadi apapun bisa diambil dari situ. Jadi intinya tadi ya. Jadi start small to gain experience. Jadi semakin banyak terlibat terutama di project, itu experience yang didapat juga semakin akan banyak. Jadi nggak ada sesuatu yang percuma di sini. Yang selanjutnya adalah hal yang penting selanjutnya adalah acquire gitu ya, mendapatkan skill-skill yang sifatnya transferable. Transferable skill itu kayak gimana? Jadi transferable skill itu skill-skill yang didapat dari pengalaman, dari interaksi dengan orang lain, dari hubungan dengan orang lain. Karena skill-skill ini itu sifatnya soft skill gitu ya, bukan sesuatu yang hard skill atau technical. Skill-skill apa aja? Nah ini sebenarnya saya contohnya 6. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri gitu ya, transferable skill seperti apa. Jadi ada beberapa literatur memang gitu ya, beda-beda lah ya cara pengelompokan transferable skill. Tapi saya bisa mencontohkan ke 6 hal ini. Yang pertama adalah skill komunikasi. Skill komunikasi karena penting banget, karena project itu dilakukan oleh banyak orang. Tentunya dalam satu tim itu pasti melibatkan banyak orang, mungkin divisi, banyak tim gitu ya. Jadi interaksinya selalu dengan orang. Minim sekali interaksi dengan yang sifatnya teknikal, kecuali memang task yang ditugaskan ke Bapak Ibu itu sifatnya teknikal ya. Tapi tetap skill komunikasinya itu penting. Kalau kebetulan saya juga sebagai fasilitator di DJO Learning untuk modul communication skill for PM. Jadi kalau seorang PM itu 70% waktunya digunakan untuk komunikasi. 30%-nya pun itu non-technical, minim banget technical. Jadi skill komunikasi itu penting banget. Jadi usahakan untuk selalu melatih skill komunikasi Bapak Ibu. Yang kedua tentunya teamwork. Tadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa project itu selalu dalam tim besar gitu ya, jadi otomatis teamwork itu harus terjaga. Jadi memikirkan kepentingan tim daripada kepentingan pribadi untuk mendeliver output yang diinginkan dalam project itu penting. Jadi teamwork gitu ya. Karena tim project itu sifatnya temporary. Jadi temporary untuk menghasilkan itu output. Jadi sebisa mungkin kita itu bisa membangun teamwork dalam waktu yang singkat. Jadi bukan seperti rekan kerja biasa gitu ya, karena project itu temporary. Jadi skill teamwork itu harus terus dilatih. Terus yang ketiga adalah critical thinking. Nah, critical thinking ini juga penting juga, tapi tadi karena sifat project itu adalah temporary dan dia sangat berbeda sekali dengan kegiatan rutin, otomatis tidak ada SOP atau tidak ada pedoman yang bisa dijadikan guidance untuk melakukan atau menghasilkan deliverables dari project. Jadi pasti unik. Jadi butuh critical thinking dari Bapak Ibu untuk melakukan problem solving misalkan, atau untuk menanyakan pertanyaan yang tepat misalkan kepada user, kepada customer gitu. Jadi ketika selalu berpikir secara kritis gitu ya, pun juga berguna untuk teamwork gitu ya. Diskusi itu tentunya perlu critical thinking.
Terus yang ketiga adalah multitasking. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa kalau di perusahaan itu biasanya struktur organisasinya matriks gitu ya, ada projectnya, ada kegiatan rutinnya, jadi ini harus bisa multitasking antara kegiatan rutinnya dan kegiatan projectnya. Dan bisa juga pun dengan project A dengan project yang lain gitu ya, project ABC. Biasanya kalau dulu pengalaman saya dalam satu time frame misalkan ya 3 bulan, itu saya nggak pernah sih ngerjain cuma satu project gitu, nggak pernah sih. Jadi ya saya nggak punya pengalaman kayak gitu, tapi mungkin memang ada ya di beberapa tempat gitu ya yang mendedikasikan orang-orang untuk melakukan satu project. Nah biasanya kalau project-project yang sifatnya dedicated seperti itu biasanya itu kompleksitasnya tinggi, which is sebenarnya hampir jarang banget sih suatu perusahaan itu kayak memparkirkan orang untuk mengerjakan satu project dalam satu waktu. Ini jarang banget. Biasanya tetap orang tersebut tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari gitu. Jadi menurut saya skill multitasking itu penting gitu. Dan itu bisa multitasking itu tidak ada rumusannya, tidak ada teorinya, tidak ada formulasinya. Jadi itu disesuaikan dengan kemampuan dan kemauan Bapak Ibu sendiri, style sendiri gitu ya, dengan cara multitasking. Terus yang selanjutnya adalah creativity. Nah, skill creativity ini sebenarnya erat hubungannya dengan critical thinking, karena project itu ya tadi unik gitu ya, nggak ada guidance yang plak-plakan banget gitu ya, nggak ada sesuatu yang bisa dijadikan contoh banget gitu ya. Pasti ada sesuatu yang berbeda dari satu project dengan project lain, meskipun project dengan tipe yang sama ya. Jadi juga harus kreatif gitu ya, dengan misalkan ketemu suatu halangan atau rintangan juga harus kreatif ya dengan mencari solusi. Terus yang terakhir ada leadership. Nah, kenapa leadership penting gitu ya, meskipun sekarang Bapak Ibu belum jadi PM gitu ya, masih jadi team member atau masih jadi project admin. Tapi sebenarnya kalau team member itu sendiri pasti kan di-assign satu task gitu ya, satu tugas yang harus diselesaikan. Nah, tugas itu mungkin banget tidak bisa dikerjakan sendiri gitu ya, membutuhkan support dari divisi lain misalkan, atau fungsi lain, atau entitas lain gitu ya, misalkan pihak eksternal gitu. Jadi dalam hal mengerjakan task tersebut, tugas tersebut, Bapak Ibu pasti dituntut untuk mempunyai skill leadership, untuk nge-lead gitu ya, nge-lead supaya task itu selesai, supaya deliverable tersebut selesai. Jadi leadership itu sudah bisa dipupuk dari sedini mungkin. Transferable skill seperti itu. Jadi sebenarnya skill-skillnya umum ya, skill umum yang pasti dipakai nggak cuma di project, pasti di segala macam jenis pekerjaan pasti butuh skill ini. Jadi makanya itu dibilangnya transferable skill. Terus transferable skill juga penting. Kenapa? Karena untuk pekerjaan atau job desk yang sifatnya non technical seperti PM gitu ya, atau seperti project administrator gitu ya, yang terlibat dalam project, itu memang orang yang non technical yang dibutuhkan gitu. Jadi skill yang transferable, dan ini juga untuk sebagai pemenuhan apabila Bapak Ibu itu memang sebenarnya nggak matching antara background, misalnya background atau kompetensi dengan hal yang dikerjakan ya. Misalnya kompetensinya saya bukan di IT gitu ya, tapi saya harus mengerjakan project IT gitu ya. Yang penting adalah transferable skill ini, karena saya pasti akan membutuhkan support dari tempat lain kan. Jadi support dari tempat lain kayak gimana caranya? Jadi saya harus bisa komunikasi, saya harus bisa multitasking juga, saya harus bisa kreatif juga. Jadi gitu. Jadi ininya adalah transferable skill, ini skill yang penting. Oke, sekarang kita masuk pertanyaannya ya Bu Devi. Pertanyaan pertamanya, dari Bapak Maradona sendiri, administrasi dokumen persyaratan apa yang perlu dipersiapkan di awal proyek? Silahkan Bu. Jadi kalau administrasi apa aja, mungkin tiap organisasi beda-beda ya Pak. Boleh saya jawab, biasanya itu ada di SOP atau pedoman project management yang ada di perusahaan Bapak biasanya. Jadi
mungkin ya bisa start baca dari SOP-nya, karena kalau pengalaman saya ya bekerja di 2 perusahaan yang berbeda, dokumen yang diperlukan itu ya nggak beda banget sih, pasti ada project charter, pasti ada, tapi untuk pre-projectnya aja udah beda ya, waktu pas pelaksanaan, waktu pas deliverable juga beda, untuk closingnya juga rada-rada beda tuh, jadi mungkin bisa dibaca dari situ. Atau kalau misalkan mau lebih generik lagi, bisa dibaca di PMBOK, karena di PMBOK itu setiap stage ya, mulai dari initiating, planning, executing, monitoring, control sampai closing, itu ada toolsnya gitu ya, input output tools gitu ya. Jadi bisa dibaca di situ sih Pak. Oke, lanjut nih ya Pak ya Bu ya. Pertanyaan dari Bapak Rido Mubayin Rosid ya benar. Tips mempersiapkan proyek supaya minim terjadi addendum terhadap proyek di kemudian hari apa ya Bu tipsnya? Jadi kalau ini tuh sebenarnya selalu ada ya pertanyaan ini ya. Kalau mau training apapun yang mau proyek pasti ada nih pertanyaan ini. Kalau idealnya itu apa yang sudah dituangkan dalam dokumen awal itu adalah sesuatu yang fix gitu ya. Kalau di waterfall project kayak gitu ya, sesuatu yang fix, nggak bisa diubah. Kalau diubah harus change request gitu kan. Tapi kita nggak bisa ya sebagai pelaksana untuk menghalangi customer untuk meminta, tentunya kan nggak bisa gitu ya, karena customer is the king gitu. Jadi nggak boleh menghalangi permintaan dari customer. Tapi kalau bisa saya simpulkan adalah proses planningnya itu yang paling penting sih. Proses AP planning ya, misalkan di pembuatan business specification atau business requirement, user requirement itu ya, apalah itu ya, di tempat Bapak, atau joint planning session itu yang digali sih. Jadi tadi ya kalau saya bilang transferable skill, critical thinking gitu ya. Jadi harus bisa menanyakan pertanyaan yang tepat kepada customer gitu ya. Jadi apa yang mungkin customer belum kepikiran itu harus kita bisa gali gitu ya, supaya udah bisa di-define di awal banget. Tapi memang nggak ada addendum itu kayaknya pasti ada sih, apa aja gitu ya. Change request itu pasti ada deh gitu ya. Saya hampir nggak pernah ngerjain project yang nggak ada change requestnya sih. Apa mau even secara timeline ya, itu udah hitungnya change request kan pasti. Jadi maunya lebih cepat, tadinya harus live Agustus jadi harus Juli, itu aja udah change request. Jadi memang ya itu seninya project sih Pak. Jadi memang apa yang kita planning memang kadang-kadang nggak sesuai rencana. Dia cuman meminimalisirnya ya adalah di itu. Jadi requirement bisnisnya sih yang harus lebih detail lagi gitu ya, tidak menyepelekan apa yang harus dituangkan dalam dokumen gitu. Dokumen itu harus memang serinci itu ya, memang males gitu ya kalau kita bikin dokumen tuh males banget, tapi nggak bisa gitu kalau orang project nggak mau ngerjain dokumen itu, nggak bisa. Oke, sudah terjawab nggak nih Pak? Ya, lanjut nih ya Bu ya, dari Bapak Aris Gunawan. Selamat siang Bu Devi, saya Aris dan bekerja sebagai HR, namun seringkali terlibat dalam menjadi PM, project-project ad hoc di kantor. Saya mau tanya, bagaimana solusi yang biasa diambil seorang PM bila terjadi dispute atau konflik di dalam tim project, khususnya dalam menyikapi perbedaan dalam mengambil keputusan. Apakah selalu dicari keputusan bersama atau voting jadi hal biasa? Terima kasih. Silakan. Jadi malu loh, ini Bapak yang kerja di HR loh. Saya justru saya nggak pernah loh di HR. Jadi kalau saya share ini aja ya, pengalaman saya ya. Kalau memang bekerja itu saya memang mostly, meskipun sekarang saya sudah tidak project pun, kerjanya pasti teamwork lah. Nggak pernah saya kerja sendiri, jarang banget saya kerja sendiri. Kerja sendiri itu kalau misalkan sesuatu yang saya harus kerjakan secara teknis ya, misalkan hitung-hitungan gitu ya, atau bikin presentasi gitu sendiri. Tapi untuk menjadi output dari tim gitu ya, itu pasti brainstorming, pasti diskusi, dan
perbedaan pendapat pasti ada sih Pak. Nah, kalau saya tipenya sendiri, saya tipenya apa ya, lebih dibilang ngeyel gitu kali ya. Saya itu tipenya orangnya persuasif banget gitu ya. Jadi justru malah mungkin saya harusnya nanya ya orang lain gimana ya kalau ketemu saya gitu ya kalau debat. Tapi apa ya, sebenarnya kuncinya itu saling menghormati ya, saling menghormati pendapat orang lain tanpa memandang misalkan sih senior atau junior gitu ya, atau memandang apa ya pengalaman yang dia punya. Dia nggak punya pengalaman di sini, nggak pasti nggak tahu lah dia nggak. Kuncinya sebenarnya buat saya itu saling menghargai ya, saling menghargai pendapat orang lain gitu ya. Terus kalau saya sih setuju sih sama ideologi negara kita loh sih, musyawarah untuk mufakat gitu ya. Jadi voting tuh saya paling jarang ya. Kalau pengalaman saya paling jarang banget voting. Jatuhnya itu bukan voting tapi kompromi. Jadi kompromi untuk jadi satu keputusan bersama. Jadi misalnya ada perbedaan pendapatnya kenapa gitu ya, kita harus menggali kenapa orang tersebut bisa pendapatnya berbeda gitu ya. Terus sebab-sebab itu tadi bisa kita mungkin pikirkan juga solusinya bersama gitu. Kadang-kadang orang itu kan nangkepnya beda, suka nangkepnya beda gitu ya. Jadi yang harus saling menghargai, saling memahami gitu ya. Jangan diikat dulu gitu ya, jangan membatasi kreativitas orang, karena dengan kita di-challenge gitu ya, dengan pendapat kita di-challenge, itu pun semakin memotivasi kita untuk lebih dalam lagi gitu ya, untuk menjelaskan, otomatis kan lebih dalam lagi untuk memahami gitu. Itu menurut saya Mbak. Oke, terima kasih Bu. Semoga jawabannya sudah puas ya, Pak. Oke. Ya, itu tadi pertanyaan terakhir ya, Bu. Beberapa tips terakhir lah dari saya ya, buat Bapak Ibu first timer itu apa? Yang pertama itu, karena first timer otomatis kan belum banyak ya pengetahuan yang dipunyai gitu ya, belum ada pengetahuan gitu ya. Jadi mungkin belum punya kesempatan untuk memberikan input. Jadi nggak apa-apa. Jadi sebagai first timer itu kita dengarkan aja dulu gitu ya, absorb semuanya gitu, absorb semua ilmu gitu ya, engage ke dalam project ini gitu. Itu udah positif banget lah. Jadi benar-benar semua hal ya. Jadi semua hal diabsorb. Itu seperti kayak baji lah ya, kayak kita belajar bahasa gitu ya. Kalau kita belajar sesuatu kan pasti dimulai dengan mendengarkan dulu gitu. Jadi dengarkan aja semua dulu. Dengarkan senior kita dulu gitu. Nggak apa-apa. Kalau bukan berarti kalau kita diam aja itu bukan berarti kita nggak ngerti. Jadi diam aja, nggak apa-apa kalau misalkan listen, tapi benar-benar mendengarkan dengan baik. Terus yang kedua, kenali PM tool yang digunakan di perusahaan Bapak Ibu. PM tool ya, apa aja ya, dokumentasinya, SOP-nya, pedomannya, sistemnya, mungkin ada sistem lapornya gitu ya, flow bisnisnya gitu ya, apa tools yang berguna untuk Bapak Ibu dalam meniti karir di project, dalam mengerjakan project itu harus kenal dengan baik gitu ya, supaya mempermudah Bapak Ibu. Misalkan teknologi gitu ya, pakai misalkan pakai share folder, pakai SharePoint di Microsoft, misalkan Microsoft 365 itu know your tool banget untuk membantu Bapak Ibu lapor. Terus yang ketiga adalah be productive team player gitu ya. Jadi jangan free rider gitu. Jangan sebagai anggota tim nggak juga diem aja gitu ya. Baru terus riset enggak juga. Jadi kalau misalkan ada kesempatan, spoke up gitu ya. Kalau ada ide dilontarkan gitu ya. Nggak ada di zaman sekarang tuh nggak ada orang yang ngejudge Bapak Ibu ya. Oh ya, ini saya ya. Ini saya sih, nggak ada yang ngejudge bahwa orang ini so tahu ya. Ya itu sih nggak open minded sih menurut saya. Jadi zaman sekarang itu tuh kita tuh prinsipnya open minded ya. Jadi ide itu udah bisa datang dari mana aja, dan makanya jadi
Jadi tim member itu mesti produktif, mesti kita selalu berusaha membantu, gitu ya. Jangan cuma ikut-ikutan doang, gitu ya. Jangan ikut-ikutan ambil kredit aja, jadi benar-benar berkontribusi. Terus yang keempat adalah jadi problem solver. Ya, problem solver mulai dari masalah yang kecil, mungkin masalah misalkan taunya teknologi, gitu ya. Be problem solver, be the IT guy, ya. Atau misalkan taunya sosmed, gitu ya. Ya gunakanlah pengetahuan sosmed itu untuk membantu, misalkan taunya apa gitu. Jadi ya input itu bisa datang dari kapan aja, gitu ya. Siapapun bisa jadi problem solver, jadi nggak menghalangi meskipun misalnya level jabatannya masih staff atau misalkan pengalamannya belum ada, gitu. Problem solver bisa dilakukan oleh siapapun. Terus know your customer, pasti ya, karena customer is the king. Yang tadi pertanyaan tentang minimal addendum, ya nggak bisa gitu, kita nggak boleh, Bu, Bapak Ibu nggak boleh addendum ini udah fix, dia udah pasti akan dimarahin kan, gitu ya. Jadi ya tadi berusaha mengetahui customer, mengenal, jadi bisa nanti tahu cara bertanya yang tepat kepada customer untuk menggali informasi yang lebih dalam, gitu ya. Terus yang terakhir paling penting adalah skill komunikasi. Jadi komunikasi dalam project itu penting karena melibatkan banyak orang, jadi ya harus punya skill komunikasi, nggak perlu nyontek orang lain, bisa jadi diri sendiri. Mau gaya komunikasinya kayak apa, nggak ada ilmu pastinya, jadi ya nggak ada cara yang benar. Jadi ya itu, jadi sudah ya komunikasinya. Terus ya semoga Bapak dan Ibu berhasil, terus semoga juga sharing bermanfaat. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, mungkin belum kepikiran sekarang, bisa nanti titip tanya ke Mbak Okta atau bisa hubungin saya via WA atau email gitu Pak. Good luck buat Bapak Ibu. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Oke, selamat siang dan selamat beraktivitas. Terima kasih Bu Devi, terima kasih Bapak dan Ibu. Jangan lupa juga untuk di-like ya dan di-share. Ya, terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Nah, rekan-rekan profesional sudah menyaksikan video ini kan? Ya, sebagai informasi, virtual learning session ini diadakan setiap hari Rabu pukul 10 sampai 11.30. Nah, jika rekan-rekan profesional mau mengikuti virtual learning session ini, bisa langsung lihat kontak kami di description di bawah ini. Nah, sampai jumpa kembali di virtual learning session berikutnya. Bye-bye!